Ferry Arfiansyah, santri kelas 8 MTN SMA 1, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam di dalamnya ada kampak, kok salamnya belum kompak? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil, mari sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Matlaul Anwar, Bapak Kiai Haji Muhammad Lilin Ahriri LCMA. Dan yang saya hormati kepada Kepala Madrasah Sanawiyah MTSMA Pusat Menes, Ibu Hajah Ida Farida MPD. Dan yang saya hormati kepada para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa pula kepada para asatidz wal asatidzah yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita telah diberi kesehatan, yakni kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang hingga saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah di kehidupan manusia. Kenapa bersejarah? Dikarenakan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatannya pada tahun gajah telah dilahirkanlah seorang pemimpin yang bijaksana, yaitu merupakan rahmat bagi alam semesta. Siapa beliau? Beliau itu adalah Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari kekafiran. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari kezaliman. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari perilaku-perilaku jahiliyah lainnya. Dan melalui beliaulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia kepada alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, ada baiknya pada bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sarana atau media untuk mengumpulkan kaum muslimin wal muslimat di masjid-masjid, di majelis ta'lim dan tempat-tempat lainnya, dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menanamkan rasa mahabbah kita atau rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, kita harus mencintai Rasul kita melebihi cintanya kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena beliaulah yang telah memberikan petunjuk tentang kebenaran kepada kita. Tetapi apa? Kita malah cenderung, kita malah mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu membawa kepada kejelekan. Kita malah mengikuti kejelekan daripada kebaikan.
Beliaulah yang telah mengajak umatnya masuk ke dalam surga. Tetapi apa? Kita malah terus mengikuti hawa nafsu. Kita malah lari darinya. Beliaulah yang telah menghalangi kita agar kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tetapi apa? Nafsu terus nafsu untuk mendorong kita agar memasukinya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah memerintahkan Umar bin Khattab. Pernah memerintahkan apa? Pernah memerintahkan untuk mencintai beliau melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dan dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kembali lagi kepada bulan Rabiul Awal, untuk apa? Ada sarana dan media. Yang kedua, untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan untuk diteladani. Dengan adanya bulan Rabiul Awal ini, kita dapat mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah dan jihad perjuangan ketika menegakkan agama Islam. Takbir! Salam Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan dengan kelahiran beliau kita sebagai umat manusia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, perubahan-perubahan ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan ketika sebelum diutus menjadi Rasul. Ketika di bidang akidah, pada masa zaman jahiliyah banyak umat manusia, khususnya para bangsa Arab yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang mereka anggap itu memiliki kelebihan dan kekuatan. Tapi apa? Rasulullah SAW pun datang dan menghancurkan semua patung-patung dan berhala-berhala itu, dan menyadari semua orang bahwa patung-patung dan berhala-berhala itu tiada lain hanyalah benda mati. Dan ketika di bidang sosial, pada masa zaman jahiliyah, ketika di bidang sosial banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali perbincangan di dalam masyarakat. Dan ketika Rasulullah SAW pun datang mengubah semua perbincangan itu, ketidakadilan dan kebiadaban tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu dan yang lainnya. Mungkin perbedaannya saya dengan para hadirin. Kalau saya masih pelajar, kalau hadirin sudah dewasa. Dan kalaupun ada perbedaan di antara manusia, dilihat dari diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak ada bedanya. Dan ketika di bidang politik itu sangat sulit mencari kebenaran. Pada masa zaman jahiliyah itu sangat sulit mencari kebenaran. Semua ketentuan tidak didasarkan dengan hak atau kebenaran, tetapi didasarkan dengan kekuasaan dan kekuatan. Yang kuat yang berkuasa akan menindas yang lemah. Dan ketika Rasulullah SAW datang, semua itu diubah menjadi sistem demokrasi. Semua perundang-undangan harus didasarkan dengan wahyu Allah. Wa amru syura bainahum. Sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah bersama mereka. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.